Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dharma channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar, ya, baik UPPPG maupun Prioritas PPG. Oke, kali ini gilirannya UPPPG. Kita masuk ke part 2 yang model 1 untuk FR Desembernya. Ini semuanya ini kita siapkan khusus untuk teman-teman yang akan mengadakan UP di bulan Juni atau bulan Juli ya, Juni kelihatannya ya. Jadi teman-teman sebelum melaksanakan UP bulan Juni, pastikan bahwa teman-teman itu sudah menguasai FR Desember baik model 1 maupun model 2. Itu kuncinya teman-teman, karena varian baru soalnya dilihat dari situ gitu ya. Biasanya untuk tahap pertama ini disesuaikan dengan tahap sebelumnya gitu ya. Nanti ada perubahan model soal lagi gitu ya. Jadi teman-teman harus tetap update soal-soalnya. Kita mulai saja dari nomor pertama. Perhatikan kondisi peserta didik berikut ini. Tidak ada yang bertanya mengapa selama pembelajaran IPS hanya 2 dari 30 peserta didik selalu menjawab pertanyaan guru, tidak bisa mengurai suatu masalah dari berbagai perspektif ilmu sosial. Nah, berdasarkan kondisi peserta didik tersebut, maka masalah yang dihadapi oleh guru yakni A. Kurang motivasi belajar IPS, B. Aktivitas ya, aktivitas efektivitas pembelajaran tidak menarik, kemudian rendahnya minat belajar, yang D itu tidak efektifnya pembelajaran IPS, yang E itu belum mampu berpikir kritis ya. Jadi kita diminta untuk menganalisa kalau ada seperti itu, ada masalah-masalah seperti itu, kita diminta untuk menganalisa kira-kira itu akar masalahnya di sebelah mana gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau kita lihat di situ dari opsi 1 tidak ada yang bertanya mengapa, berarti rasa keinginan tahuan siswa itu rendah. Yang keduanya 2 dari 30 peserta didik selalu menjawab pertanyaan guru, berarti karena rasa ingin tahunya rendah itu ya. Yang kedua juga jiwa kritisnya tidak ada karena tidak mampu berpikir secara mendalam. Nah, jadi karena kalau jiwa kritisnya itu rendah, maka tidak bisa uh, menggali permasalahan lebih dalam, sehingga tidak akan muncul suatu pertanyaan gitu ya teman-teman ya. Yang ketiga tidak bisa mengurai suatu masalah, itu sama ya. Jadi dari opsi 1, 2, 3 ini jelas menggambarkan bahwa ini peserta didik tidak memiliki kemampuan berpikir kritis atau berpikir secara mendalam, mengemukakan pertanyaan, rasa ingin tahu yang rendah, itu ciri-cirinya ya. Kalau tidak memiliki kemampuan berpikir kritis. Jadi jawabannya paling tepat memang opsi E. Next berikutnya ini teman-teman akan ditanyakan memilih kegiatan inti yang bermakna untuk siswa. Apa itu bermakna untuk siswa? Bermakna untuk siswa itu adalah yang berkesan untuk siswa, yang berhubungan dengan kegiatan dunia nyata, mereka aktif dalam pembelajaran, mengeksplorasi dalam kegiatan pembelajaran, itu akan menyebabkan siswa itu dalam pembelajaran akan bermakna. Oke, kita bacakan dulu soalnya. Seorang guru kelas 3 akan melaksanakan pembelajaran di kelas rendah dengan rumusan indikator 4.4, itu membuat kalimat menggunakan kosakata tentang ciri makhluk hidup berdasarkan gambar. Ingat, membuat kosakata berdasarkan gambar gitu ya. Kita lihat ya pilihan kegiatan inti yang disediakan. Yang pertama, siswa mendengarkan penjelasan guru tentang membuat kalimat ya. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang pembuatan kalimat. Nah, hanya sekedar mendengar, apakah itu bermakna, kegiatan inti bermakna? Tentu saja bukan. Yang kedua, siswa mengidentifikasi kosakata tentang ciri makhluk hidup dalam teks yang dibaca. Ini mengidentifikasi kosakata ini termasuk kegiatan bermakna teman-teman gitu ya. Yang ketiga, siswa secara individual membuat kalimat dengan menggunakan kosakata tentang ciri makhluk hidup. Ini juga membuat kalimat dengan menggunakan kosakata tentang ciri makhluk hidup. Ini juga termasuk bermakna karena siswa melakukan sendiri, aktif gitu ya. Yang keempat, siswa mengidentifikasi kosakata tentang ciri makhluk hidup yang ada dalam gambar. Ini juga kegiatan aktif siswa dalam mengidentifikasi. Nah, kalau kita lihat yang namanya tadi ya, saya ulang lagi, yang namanya kegiatan inti bermakna itu yang pertama itu pembelajaran aktif. Artinya berpusat pada siswa. Student center learning gitu ya. Kemudian yang kedua adalah siswa aktif, kreatif, efektif dalam proses pembelajaran, memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar ya supaya lebih bermakna. Kemudian yang keempat adalah penilaian, lebih menekankan pada proses, mengutamakan proses gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari satu tadi jelas bukan. Ini kalau hanya sekedar mendengarkan itu bukan. Yang kedua yes, tapi yang ketiga yes juga, yang keempat juga yes.
Nah, ini permasalahannya di soal pilihan gandanya hanya ada dua. Nah, kalau kita lihat 2 dan 4 itu memiliki ciri khas sama, yaitu kegiatan siswa mengidentifikasi. Nah, permasalahannya yang nomor 2 itu mengidentifikasi tentang ciri-ciri makhluk hidup, tapi dalam bentuk teks yang dibaca. Yang keempat dalam bentuk gambar. Nah, KD-nya itu membuat kosakata, membuat kalimat dengan kosakata ciri makhluk hidup berdasarkan gambar. Maka yang dua ini kita skip. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi 3 dan 4. Jadi teman-teman harus jeli dalam menjawab soal-soal seperti ini. Aturan atau pedoman sosial khusus mengenai sikap dan tingkah laku yang boleh atau tidak boleh dilakukan merupakan patokan perilaku kelompok masyarakat tertentu atau biasanya disebut norma gitu ya. Bagi pelanggar dikenakan sanksi sosial berupa teguran atas penyimpangan terhadap kebiasaan tersebut gitu ya. Perilaku terjabat tangan ketika bertemu dan berpisah, mendahulukan orang usia lanjut saat duduk di bus kota merupakan contoh dari apakah itu usage, mode, mores, custom, dan workplace ya. Ini teman-teman sudah kita bahas dari awal gitu ya, sejak pretest sampai UP ini soalnya dibolak-balik. Kadang keluarnya usage, kadang mode, kadang mores, kadang custom, kadang workplace. Jadi teman-teman harus paham benar-benar masing-masing dari norma yang ada. Ini norma pembagian norma berdasarkan Stephen ya. Stephen biasanya modelnya seperti ini. Oke, kita bahas saja supaya teman-teman ingat. Kalau usage itu tentang cara. Norma yang apabila dilanggar pelakunya ya hanya dapat penyimpangan sosial yang ringan ya, hanya dapat sanksi yang sangat ringan, palingnya ya hanya ditertawakan gitu ya, atau yang diejek gitu ya, celaan gitu ya. Nah, ini contohnya norma cara itu ya cara makan yang tidak sama dengan orang lain gitu ya. Contohnya gitu ya, memberikan permen dengan tangan kanan itu hanya cara. Teman-teman harus paham, ini usage itu bukannya dengan cara hidup gitu ya. Cara melakukan suatu yang tidak normal itu nanti melanggar usage. Kemudian yang dua itu lebih tinggi lagi yaitu folkways, ini tentang kebiasaan ya, sesuatu yang biasa, yang lazim. Contohnya apa? Untuk folkways itu paling mudah itu memberi tempat duduk pada orang yang hamil atau yang lanjut usia, bertemu orang dengan salam gitu ya. Dengan mengucapkan salam itu folkways, itu kebiasaan yang baik teman-teman ya. Yang ketiga, Morse itu lebih tinggi lagi. Morse itu norma yang dibentuk oleh kebiasaan yang mengatur perilaku individu agar teratur. Morse itu lebih tinggi daripada Folkways ya. Ini berlaku untuk seluruh masyarakat. Contohnya adalah kita tidak menjadi kanibal, ya, tidak mencuri dan lain-lain, itu termasuk Morse. Tingkatannya lebih tinggi daripada sekedar Folkways gitu ya. Kemudian custom itu norma adat, khusus adat teman-teman ya. Berada level yang lebih tinggi lagi dari Morse. Adat istiadat ini meliputi tata kelakuan yang menyatu pada pola perilaku masyarakat adat. Contohnya adat pernikahan, ya, adat puput pusar dan lain-lain gitu ya teman-teman. Yang berhubungan dengan adat. Misalkan adat ngaben di Bali atau pembakaran mayat itu juga termasuk norma adat. Sebenarnya ada lagi berbagai norma yang lain, contoh norma mode, ada lagi norma law ya, tapi biasanya 4 itu yang paling utama. Nah, kalau kita lihat dari soal perilaku berjabat tangan, bertemu dengan dan berpisah, ini hanya sekedar kebiasaan, maka ini maksudnya di folkways gitu ya teman-teman. Next, soal berikutnya kita bacakan dulu. Hasil sebuah penelitian tindakan kelas menyatakan bahwa kemampuan menulis siswa meningkat dengan menggunakan media gambar. Saya ulang lagi, kemampuan menulis siswa meningkat dengan menggunakan media gambar. Hal yang penting ditulis pada artikel yang berkaitan dengan hasil penelitian adalah titik-titik. Ya, yang jadi fokus adalah artikel hasil penelitian, gitu ya teman-teman ya. Kita lihat tujuan penelitian ingin mengetahui peningkatan kemampuan menulis siswa dengan menggunakan media gambar. Kalau tujuan teman-teman, tujuan itu masuknya di bab 1 teman-teman ya. Bab 1 pendahuluan. Jadi ini bukan hasil penelitian, tapi bab 1 pendahuluan. Yang B, pengembangan media gambar untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa. Dari bahasanya pengembangan media gambar itu bukan jenis penelitian PTK ya, bukan hasil penelitian PTK, tapi ini adalah penelitian pengembangan, studi pengembangan.
Mengetahui hubungan kemampuan menulis dengan penggunaan media gambar. Kalau mengetahui hubungan itu berarti mengetahui pengaruh, sama dengan studi korelatif, teman-teman. Mengetahui pengaruh ini juga korelatif, bukan PTK. Jadi bukan, pasti bukan ya. Mengetahui pelaksanaan pembelajaran menulis dengan menggunakan media gambar. Nah, ini bagus nih. Bab 4 PTK. Bagian hasil penelitian. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Hasil pengamatan siswa pada saat melakukan pengamatan tulang diperoleh ciri-ciri tulang berjumlah 3 pasang, ya. Tiga di kanan, 3 di kiri gitu ya. Bagian ujung depan melekat pada tulang rusuk, yang depan melekat pada tulang rusuk, bagian belakang melekat pada tulang belakang. Jadi kalau kita gambar, yang pertanyaan dulu ya, pertanyaannya jenis tulang yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah titik-titik. Apakah tulang badan, tulang hulu, tulang rusuk palsu, tajuk pedang, dan lain-lain. Kalau kita lihat gambarnya ini teman-teman ya, 3 pasang di bawah itu, lihat teman-teman, rusuk palsu itu. Rusuk palsu 3 tulang di bawah melekat pada tulang rusuk di atasnya. Ya, ini teman-teman yang ditanyakan ya. Ada 3 kanan, 3 kiri, jadi 3 pasang. Bagian ujungnya itu tidak melekat pada tulang dada, tapi melekat pada tulang rusuk ya teman-teman. Nah, maka ini jawabannya adalah tulang rusuk palsu. Adanya perubahan rute jalan menuju sekolah menjadikan waktu tempuh menjadi 2 jam lebih lama, atau semula hanya 1 jam ya. Di sisi lain kondisi kehidupan Anda masih diwarnai dengan keterbatasan. Sebagai guru yang Anda lakukan adalah titik-titik. Kita langsung analisa saja. A. Meminta pimpinan memadatkan jadwal mengajar. Ini artinya teman-teman ada kekhawatiran terhadap itu gitu ya. Minta untuk dipermudah, fasilitas dipermudah, itu jelas tidak ya. Yang A tidak. Meminta guru lain menjadi rekan mengajar secara kolaboratif pada pembelajaran sama, ini jelas tidak ya. Tetap menjalani semua tugas sebagai guru di sekolah dengan senang dan berangkat lebih awal, ini yes, ini pasti yes gitu ya. Meminta jawaban mengajar, meminta jam mengajar yang lebih sedikit, ini jelas bukan. Tetap menjalani semua pekerjaan sebagai guru dan terus terang menyampaikan keluhannya. Ada proses keluhan, ini jelas tidak mungkin. Maka jawaban yang tepat memang C itu. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dengan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa seorang guru harus memiliki kemampuan dan keterampilan memilih media pembelajaran. Saya ulangi, memiliki kemampuan dan keterampilan memilih media. Kemampuan guru seperti apa gitu ya. Berdasarkan ilustrasi tersebut, guru telah menerapkan kompetensi pedagogik pada aspek. Nah, kalau teman-teman ingin tahu secara detailnya kompetensi pedagogik guru itu ada di POM PKG guru ya. Teman-teman pasti yang sudah berada di lingkup pendidikan sebagai guru pasti tahu yang namanya PKG. Nah, PKG itu di dalamnya ada beberapa kompetensi pedagogik guru. Ya, biasanya ada 14 itu ya. Baik pedagogik maupun profesional ya. Nah, kita bahas kalau hubungannya dengan media itu yang ini teman. Kegiatan pembelajaran yang mendidik. Ini teman-teman bisa baca sendiri. Nah, bagian bawah lihat teman-teman. Guru menggunakan alat bantu mengajar, media mengajar dan lain-lain ya, baik audio visual ya, untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Salah satu penggunaan media pembelajaran itu berarti masuk dalam kegiatan pembelajaran yang mendidik. Jadi jawaban yang paling tepat ya opsi A. Sebagai pendidik akan menemukan beragam persoalan yang dihadapi oleh para siswa. Nah, pendidik ikut bertanggung jawab untuk memfasilitasi kebutuhan psikologis tersebut. Nah, perspektif yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan siswa. Jadi kita bicara tentang perspektif. Apakah sosial politik, psikoedukasi, antropologi budaya, sosial kultural, atau intrapsikologikal gitu ya. Oke, kita akan bahas masing-masing gitu ya. Kalau psikoedukasi itu merupakan metode penyampaian pemahaman berupa pendidikan ya, secara psikologi kepada siswa, memberikan kesadaran agar mampu berpikir lebih rasional untuk meningkatkan sikap peduli sosial sesama manusia. Apakah ini layak dilakukan di sekolah? Yes, ya tentunya ini layak dilakukan karena ini berhubungan dengan pendidikan dan psikologi siswa gitu ya. Berpikir lebih rasional, ini jelas masuk gitu ya. Berikutnya untuk sociocultural revolution, ya ini pandangan revolusioner yang percaya bahwa
untuk memahami pikiran seorang bukan dengan cara menelusuri apa yang dibalik otak, tapi masuk ke dalam jiwanya. Ini biasanya untuk sosiokultural, ini tugasnya psikologi, bukan guru gitu ya. Intrapsikologikal, ini kita ambil pendapatnya Vygotsky. Fungsi mental yang lebih tinggi bergerak antara interpsikologi melalui interaksi sosial dan interpsikologi ya, dalam benaknya. Nah, internalisasi dipandang sebagai transformasi dari kegiatan eksternal dan internal. Nah, dalam hal ini teman-teman, kalau kita bicara tentang intrapsikologikal, ini bukan ranahnya guru tapi ranahnya pakar psikologi gitu ya, ahli psikologi. Antropologi budaya fokus perhatiannya pada kebudayaan manusia, cara hidup. Ini diterapkan di sekolah bisa, tapi ini tidak ada hubungannya dengan psikologi gitu ya teman-teman. Nah, jadi yang ditanyakan di sini kan perspektif yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan hubungannya dengan psikologi siswa gitu ya. Maka jawabannya adalah psikoedukasi. Dalam pembelajaran tentang interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, guru hanya membahas mengenai pengertian bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa masalah dalam pembelajaran IPS itu apa? Saya ulangi lagi ya. Di situ permasalahannya guru hanya membahas mengenai pengertian bentuk-bentuk interaksi sosial. Padahal KD-nya adalah interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi. Jadi guru itu tersebut hanya membahas tentang itu, hanya membahas tentang interaksi manusia dalam lingkungan. Untuk interaksi sosial itu kalau dalam kajian itu masuknya di apa itu namanya? Bukan ya itu, jadi bukan, tidak menyatukan gitu ya teman-teman. Oke, kita lihat pilihan gandanya. A. Sumber belajar tidak sesuai dengan materi ajar, jelas bukan ya. Guru belum memanfaatkan metode pembelajaran, jelas bukan. Pembelajaran IPA belum dilaksanakan secara terpadu. Ya, ini benar teman-teman. Belum dilaksanakan secara terpadu gitu ya. Karena di situ ada dua item yang penting, yaitu tentang interaksi sosial, kemudian pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi. Harus memadukan dua itu menjadi satu pembelajaran yang lebih menarik kepada siswa, lebih bermakna untuk siswa. Maka jawaban yang paling tepat ya opsi C. Bu Widya menuliskan IPK, indikator pencapaian kompetensi muatan matematik PPKN ini, muatan materi PPKN SD kelas 5 semester 2, menyimpulkan manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Alat evaluasi yang sesuai. Kalau kita lihat di situ menyimpulkan manfaat, menyimpulkan, proses menyimpulkan itu masuk di C5 pengetahuan gitu ya teman. C5 pengetahuan menyimpulkan. Kalau kita lihat opsi pilihan gandanya A, lembar jurnal perilaku itu sikap, menilai sikap, berarti bukan. Wawancara juga sikap, bukan. Skala Likert sikap juga bukan. Tes Orion ini pengetahuan sampai di level menyimpulkan C5 juga bisa gitu ya. Observasi itu masuk sikap, maka jawabannya jelas terlihat bahwa itu adalah D. Pak Randy ingin menutup lantai rumahnya yang berukuran 6 kali 8, namun dia masih menimbang-nimbang keramik mana yang akan digunakan supaya biayanya paling rendah atau minimal. Jika pilihan keramik seperti pada tabel, Pak Randy sebaiknya memilih keramik tipe apa? Jadi dalam tabel tersebut teman-teman, itu ada ukuran, ada luas, ada harga. Nah, fokusnya paling mudah adalah menggunakan luas gitu ya. Nah, kalau kita lihat di situ ruangannya itu luasnya 6 kali 8. Kalau kita totalkan 6 kali 8 itu 48 ya. Lantainya punya luasan 48. Nah, jadi kita akan bandingkan masing-masing tipe per tipe ini kira-kira dengan harga sekian itu kita akan mendapatkan harga paling murah berapa. Kalau kita buat tabelnya seperti ini. Ya. Jadi tipe A itu setiap luasan 1 itu harganya 46.000, maka biayanya kan 48, luas 48 tadi ya, 48 dibagi 1 kali 46.000 hasilnya 2.208.000. Untuk tipe B 0,95 kan luasannya, harganya 44.000, jadi 48 dibagi 0,95 kali 44.000 ya, sekitar 2.223.000 sekian, lebih mahal. Yang C dengan cara yang sama maka lebih murah ya, 2181 ya, lebih murah.
yang D lebih murah lagi, lebih mahal daripada yang C. 2204 ya. Yang E itu 2.200.000. Jadi kalau kita lihat ya yang paling murah yang mana? Yang E. Yang C ya 2181, 2.181. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau ada soal seperti ini teman-teman sabar menghitung ya, memang tidak ada cara yang lain gitu ya. Salah satu bentuk keunggulan bangsa Indonesia adalah dibangunnya semangat kebangsaan. Saya ulangi lagi, semangat kebangsaan yang seharusnya juga dimiliki oleh para guru. Bentuk semangat kebangsaan oleh guru itu yang seperti apa? Kita lihat opsinya. Selalu mendasarkan pada hukum dalam menjalankan hak dan kewajiban. Nah, ini semangat kebangsaannya belum terlihat ya. Yang B berusaha pindah tempat supaya mengabdi di wilayah asal. Wah, ini jelas bukan ya. Tunduk dan taat pada perintah atasan sebagai bentuk sifat menghormati kepada pimpinan. Ya, ini juga bukan. Menuntut kesejahteraan, ya ini jelas pasti bukan, yang tidak usah kita baca lebih lanjut gitu ya. Sikap sedia melaksanakan tugas di seluruh wilayah Indonesia, yes, ini pasti yang E gitu ya teman-teman ya. Guru kelas 5 semester 1 sedang merumuskan indikator ketercapaian kompetensi keterampilan atau apa namanya itu, jadi IPKD harusnya. 4.4 ya, indikatornya adalah menyajikan hasil penggalian tentang manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan rumusan indikator pencapaian kompetensi yang sesuai. Di situ KD-nya 4.4. Jadi KD 4.4 itu berhubungan dengan KD keterampilan. KD keterampilan ya, saya ulangi lagi, ini KD keterampilan. Proses menyajikan gitu ya, menyajikan. Menyajikan termasuk penilaian keterampilan. Bentuk keterampilan menyajikan bisa dalam bentuk ya, bentuk penyajian ya. Bentuk-bentuk penyajian itu bisa presentasi, penyajian karya atau produk, maupun penyajian dalam bentuk laporan hasil pengamatan. Ada 3 itu teman-teman ya. Kalau kita lihat opsi pilihan gandanya A, membacakan dengan intonasi yang benar. Ini membacakan dengan intonasi benar hasil penggalian tentang manfaat persatuan dan untuk membangun kerukunan, membacakan ya. Yang B, menganalisis, itu jelas bukan. Menganalisis itu pengetahuan ya, bukan penyajian. Kita lihat dari KKO-nya sudah kelihatan ya. Menganalisis manfaat, jelas bukan. Menyusun hasil penggalian tentang manfaat persatuan untuk membangun kerukunan. Menyusun hasil penggalian ini masuk ya, menyusun penggalian. Mempresentasikan di depan kelas hasil penggalian. Nah, ini lebih bagus lagi karena bentuk presentasi ya. Mendiskusikan bukan. Jadi jawaban yang tepat D. Ini yang paling relevan. Jadi awal mulanya ya presentasi dulu. Kalau memang tidak ada presentasi, penyajiannya dalam bentuk karya dulu. Kemudian baru yang terakhir adalah penyajian dalam bentuk laporan. Seorang pemimpin sebuah perusahaan langsung mencoret nama seseorang dari daftar calon pelamar pekerjaan begitu dia melihat fotonya. Karena dia beranggapan kalau orang yang memiliki dagu menonjol yang terlihat lekuknya seperti itu pasti perangannya keras dan sekian-sekiannya. Maka sikap pemimpin tersebut dipengaruhi oleh penyakit budaya masyarakat yang mana. Ini jelas ya teman-teman ya, kita sudah bahas ini berkali-kali dalam video-video sebelumnya tentang penyakit masyarakat, baik diskriminatif, stereotip, etnosentrisme, prasangka, rasis. Rasis itu biasanya untuk diskriminasi dalam hal ras. Kalau prasangka itu dugaan yang belum tentu kebenarannya. Kalau etnosentris hubungan dengan diskriminasi dalam hal perbedaan adat budaya. Kalau stereotip itu nih, ini yang kita bahas ya. Stereotip itu pelabelan atau penilaian terhadap seseorang hanya karena persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dikategorikan. Contohnya ya seperti tadi ya, orang yang berdagu itu keras, orang yang punya tato itu pasti preman gitu ya. Orang Madura yang suaranya keras itu pasti kejam, orang Cina itu yang perhitungan sekali dikenamakan pelit itu ya, itu namanya stereotip. Nah, ini termasuk yang dilakukan oleh pimpinan pada soal itu ya, termasuk jenis stereotip ini. Kasus pelanggaran HAM dapat digolongkan dalam pelanggaran berat maupun ringan. Akhir-akhir ini Komnas HAM sedang berusaha mengungkap kembali
kasus lama Paniai yang terjadi di Provinsi Papua di bulan Desember 2014. Setujukah Anda jika peristiwa Paniai tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat? Jadi teman-teman memang harus memahami antara pelanggaran HAM berat, pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat itu ada sampai ke kekerasan pembunuhan gitu ya teman-teman, menghabisi seseorang gitu ya. Kalau pelanggaran HAM ringan itu tidak gitu ya. Kita lihat opsi pilihan gandanya karena peristiwa tersebut termasuk dalam peristiwa kriminal dan sudah dijatuhi vonis hukuman. Kalau peristiwa kriminal biasa itu bukan pelanggaran HAM. Jadi bukan A. Yang B, setuju karena peristiwa tersebut mengandung unsur kejahatan kemanusiaan. Yes, yang terjadi karena tidak ada pengendalian efektif. Ya benar ini yang B ini setuju. Yang C tidak setuju karena syarat dengan kepentingan politis. Ya, kalau memang ada bukti ya tidak ada hubungannya dengan politis gitu ya. Yang D tidak setuju karena peristiwa tersebut dilakukan oleh anak buah yang salah prosedur. Tidak setuju bagaimana? Ini kelalaian dalam menangani sesuatu itu menyebabkan pelanggaran HAM. Ini yang membedakan antara kriminal dengan pelanggaran HAM. Yang E tidak karena dilakukan oleh aparat terhadap pelanggar aturan dan perlu ditindak melalui pengadilan militer. Ya, tidak, ini jelas bukan ya. Maka jawabannya B gitu ya. Kalau kita lihat, jadi tragedi Paniai pada 7 sampai 8 Desember itu 2014 itu ada 4 orang tewas. Jadi ada hubungannya dengan kematian ya. Proses pembunuhan, kelalaian yang menyebabkan terbunuhnya gitu ya. Nah, proses terbunuhnya ini ya masuk dalam pelanggaran HAM. Maka jawabannya tepat opsi B. Next berikutnya budaya mengajar di kelas 2 dengan tema sikap hidup rukun dan budaya santun. Indikator ketercapaian pembelajarannya adalah menulis ungkapan permintaan maaf melalui teks, audio, visual. Maka kegiatan berikut yang kurang sesuai untuk kegiatan inti pembelajaran. Saya garis bawahi lagi teman-teman harus benar-benar jeli. Kegiatan yang kurang sesuai untuk kegiatan inti ya, saya ulang lagi kegiatan inti. Kita analisa langsung ke pilihan gandanya. Siswa mengamati video tentang sikap hidup rukun, menuliskan ungkapan permintaan maaf yang ada pada video. Kegiatan mengamati masuk di inti? Yes, yang A benar. Yang B, siswa menggambar mewarnai suatu kejadian tentang permintaan maaf. Ya, menggambar mewarnai. Di situ apakah sudah sesuai dengan indikator ketercapaian pembelajaran menulis ungkapan? Tidak, ya tidak ada kegiatan menulis ungkapannya, hanya menggambar dan mewarnai. Yang C, mengamati gambar terkait sopan santun, mendiskusikannya. Nah, ini masuk itu ya. Yang D, siswa mencermati bacaan tentang kerukunan hidup di suatu kampung, kemudian menentukan membuat kalimat permintaan maaf. Yes, ini juga membuat kalimat permintaan maaf. Yang E, siswa membuat ungkapan permintaan maaf. Ini juga membuat ungkapan permintaan maaf. Maka ya benar. Maka yang paling tidak sesuai adalah menggambar mewarnai gitu ya, yang opsi B ini. Ya. Berdasarkan tabel nama benda yang dapat digolongkan senyawa, teman-teman harus paham bahwa senyawa dan unsur itu bedanya adalah di rumusan ya. Di rumusannya termasuk jenis zat jenis unsur atau jenis senyawa berdasarkan susunan reaksi kimianya gitu ya, teman-teman. Kalau etanol teman-teman lihat C2H6O gitu ya. Belerang ini itu SU, kalsium nitrat itu CaNO23, ini jelas termasuk senyawa. Glukosa itu juga senyawa ya, lebih dari CHO gitu ya. Kalau hanya tunggal SU gitu aja itu pasti unsur gitu ya. Aurum itu AU itu masuk ya. CH3COH itu asam asetat gitu ya. Maka jawabannya ya 2. Ini kemungkinan ya yang termasuk senyawa yang 1, 3, 4, 6. Nah ini indikator ketercapaian kompetensi ya ini peserta didik mampu menyajikan materi tentang identifikasi kerajaan Hindu di Nusantara dalam bentuk parodi lagu. Alat penilaian yang tepat untuk mengukur ketercapaian indikator tersebut adalah titik-titik. Indikatornya adalah menyajikan. Nah, seperti tadi ya, menyajikan itu berarti masuknya di keterampilan gitu ya.
Maksudnya di keterampilan. Kalau lihat opsi A, rubrik penilaian keterampilan membuat parodi lagu, yes, itu keterampilan penyajian juga. Tes lisan itu berarti kognitif, ya, kognitif bukan keterampilan. Tes lisan juga ini kognitif atau pengetahuan bukan keterampilan. Rubrik penilaian keterampilan diskusi membuat parodi lagu. Kegiatan diskusi itu keterampilan proses, gitu ya. Padahal di situ keterampilan penyajian. Ya. Tes tertulis ini pengetahuan juga. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Berdasarkan data jumlah penduduk tertinggi tercatat di Provinsi Jawa Barat 48,27 juta. Kemudian disusul Jawa Timur 40,27 juta. Jawa Tengah 36,52 juta, Sumatera Utara 14,8 juta, Banten 11,9 juta. Persebaran ini tidak banyak berubah dari data tersebut, maka dapat dianalisis yang tepat sebagai akibat dari persoalan tersebut ya, persebaran berikut. Kita lihat opsi A. Tingkat persaingan memperoleh pekerjaan paling ketat di Jawa Timur. Nah, kalau paling ketat itu harusnya di wilayah yang paling padat kan gitu. Harusnya bukan dari Jawa Timur, tapi harusnya di Jawa Barat yang paling ketat. Dibandingkan dengan Banten, persaingan memperoleh pekerjaan. Nah, persaingan memperoleh pekerjaan itu semakin banyak penduduknya, maka semakin banyak persaingannya. Gitu ya. Sumatera Utara lebih rendah daripada Banten, jelas tidak ya. Harusnya Sumatera Utara kan lebih banyak penduduknya. Gitu ya. Bukan, ya, jadi ini bukan, ini juga bukan. Penduduk di Jawa Barat lebih banyak memperoleh pekerjaan layak, ini jelas bukan. Karena semakin banyak penduduknya, semakin banyak juga yang dapat kerja, semakin lebih banyak lagi yang nganggur, gitu ya. Ya, semakin banyak yang lebih menganggur, maka pekerjaan yang layak itu belum tentu. Gitu. Provinsi Banten menjadi provinsi dengan jumlah lapangan pekerjaan yang sangat besar, tidak. Semakin banyak penduduknya, semakin banyak lapangan kerjanya. Memang semakin banyak lapangan kerjanya, tapi kelihatannya tidak sebanding dengan jumlah pekerjanya. Ya. Lebih banyak jumlah pekerjanya yang tersedia. Ini juga bukan. Kesenjangan sosial semakin lebar di Jawa Barat, yes. Ya, karena semakin banyak, semakin padat penduduknya, semakin terjadi kesenjangan sosial. Maka jawaban yang paling tepat opsi E. Perhatikan tabel percobaan. Di situ lihat teman-teman tabel percobaannya antara bahan dan konduktivitas. Tembaga 385,0, aluminium sekian, besi sekian, tunggal sekian, kuningan sekian. Timbal merupakan bahan konduktor yang paling baik. Oh, kita diminta langsung analisa. Oke, langsung analisa aja ya. Timbal merupakan bahan konduktor yang paling baik. Nah, kalau kita lihat timbal hanya 47, harusnya konduktor yang paling baik adalah tembaga. Jadi bukan. Aluminium merupakan bahan konduktor yang sangat baik jika dibandingkan dengan besi dan timbal. Aluminium lebih baik daripada besi dan timbal, yes. Ini konduktivitas ya, daya hantar ya. Tidak perlu kita jelaskan ya. Yang satu salah, yang dua benar ini ya, benar. Tembaga, aluminium, timbal merupakan bahan konduktor yang baik. Nih semuanya ini ya bahan konduktor yang baik. Gitu. Besi dan kuningan memiliki kemampuan mengantar panas yang sama. Besi, kuningan. Besi dan kuningan itu jelas berbeda. Besi 73, kuningan 109. Jadi yang lebih memiliki daya antar yang lebih baik itu kuningan, teman-teman. Jawabannya paling baik berarti 2, 3. Perhatikan gambar yang berdasarkan gambar yang diamati, pernyataan yang tepat berdasarkan gambar. Ya, di situ gambarnya itu adalah fase diastol gitu ya. Kalau kita sebelum kita analisis untuk pilihan gandanya, kita langsung aja pelajari tentang diastol. Nanti kita bisa langsung menganalisa jawabannya. Nih, jadi sistol itu ketika otot ventricle itu kontraksi, darah mengalir ke aorta dan arteri. Pada normal itu 90 sampai 120. Ya, tekanannya tinggi gitu. Diastol itu otot jantung atau ventricle relaksasi, darah mengalir ke jantung. Ada darah yang menuju ke aorta terhenti sejenak sampai jantung berkontraksi lagi. Pada orang normal 60 sampai 80 ya, minimal atau minimum ya. Minimum gitu ya. Jadi kita lihat opsi pilihan gandanya, jantung berada pada fase diastol, oke benar. Jantung yang sedang relaksasi membuat tekanan ruang jantung menjadi paling rendah. Yes, ini tadi benar. Ini kalau sudah benar ya B, C, D, tidak usah dibaca.
Oke teman-teman, sekedar informasi untuk menghadapi UPPBG 2023 khususnya untuk bulan Juni maupun bulan Juli, teman-teman bisa menggunakan ebook yang tipe ini, harganya 50.000, sudah paket lengkap, di situ 800 halaman. Teman-teman juga akan diberikan untuk tryout gratisnya ya. Harganya hanya 50.000, hubungi 085712166998. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.